Hi guys, welcome back to the channel. So this is chapter 4, aromatic compounds, DK024. Now, this topic consists of 3 subtopics, okay, 4.1, 4.2 and 4.3. And in this particular video, we're going to focus on 4.1 and 4.2. So, at the end of this lesson, you should be able to describe aromaticity, okay, which includes cyclic, planar, completely conjugated, and obey the Huckel's rule, and also identify the aromatic compounds. And then in 4.2, you're going to name and draw the structures of benzene derivatives, okay, for monosubstituted and disubstituted benzene, and also draw and give example of benzene as substituent. We call it as phenyl. Okay, let's start with aromatic compounds. Dia adalah compound yang contain at least one benzene ring in the molecule. Okay, also known as arenes, arena. Okay, benzene ring dia punya molecular formula C6H6 ya. Okay, ini adalah structure benzene ring. Kita sudah tahu kan. Okay, actually yang sebelah kiri ni dia punya elektron boleh bergerak berpusing-pusing. Kita panggil dia sebagai kecular structure. And yang sebelah kanan ni yang donut tu dipanggil sebagai resonance structure. Kecular. Now, aromaticity, okay, kearomatikan. A compound, untuk jadi aromatic, dia must be cyclic, planar ataupun flat. Number 3 mesti completely conjugated, yang mana double and single bond dia in alternating position. And last but not least, they must obey Huckel's rule, yang mana number of pi electron dia must be equal to 4n plus 2. Yang mana n adalah positive integer. Mari kita cek this compounds aromatic ataupun tidak. Kita cek ciri-ciri dia. Yang pertama cyclic, ya cyclic. Dia planar, yes. Adakah dia conjugated? Tengok dia punya double bond dan single bond dia berselang-seli, yes. And last but not least, dia obey Huckel's rule ataupun tidak. Kita tengoklah, kita kira. Jadi number of pi elektron dia ada 2, 4, 6. Ada 6 ya pi elektron di sana. Setiap satu yang double bond tu. And then 4n plus 2 sama dengan 6. So 4n equals to 4, n equals to 1. Kita dapat positive integer kan. Jadi of course ini obey Huckel's rule. So confirm our first compound, benzene, is aromatic. Okay, next kita tengok yang kedua. Adakah dia cyclic? Yes. Planar? Yes. Conjugated? Oh no, dia tidak berselang-seli. Ada yang berturut-turut dia punya single bond. So tidak boleh. So not aromatic. Tidak payahlah tengok Huckel's rule dia kan. Next, okay, this one. Cyclic, planar, yes. Conjugated, yes. Selang-seli. Adakah dia obey Huckel's rule? Mari kita tengok. Number of pi elektron dia ada 4 ya. Ada 2 double bond. So 4 pi elektron. So 4n plus 2 equals to 4. So 4n equals to 2. N equals to 1 over 2. And this is not an integer. Okay, jadi kalau bukan integer, maka this one tidak obey Huckel's rule. So not aromatic. Nah, mari kita belajar naming of benzene derivatives. Okay, kita ada yang first kali adalah monosubstituted, di mana benzene adalah parent and the substituent will be the prefix. Contoh yang pertama kita ada chlorobenzene, chloro anak dia. Yang kedua kita ada bromobenzene sebab Br anak dia. Next kita ada NO2, jadi nama dia nitrobenzene. And last but not least di sini kita ada ethyl, so ethylbenzene nama dia. Okay, before we go further, kita kena tahu some famous example ya. Yang pertama ni methylbenzene, dia ada nama lain dia yang famous juga, nama dia adalah toluene, T-O-U-L-E-N-E, toluene. Next kita ada OH. Okay, di sana kita boleh panggil sebagai hydroxybenzene, or nama famous dia phenol. Next kita ada NH2, amino. Okay, aminobenzene, or nama famous dia adalah aniline. Aniline, okay, bukan susu aniline ya, aniline. Next kita ada yang ini, kita boleh panggil dia sebagai phenylethanon. Itu nama lengkap dia sebenarnya. Kita boleh panggil dia acetophenone. Okay, acetophenone. Kita prefer yang warna kuning tu ya guys, acetophenone. And by the way ada one-one kan, dia sejenis keton. Next kita ada yang ni aldehyde. Okay, nama dia adalah phenylmethanal. Okay. Dan nama panggilan dia benzaldehyde. Benzaldehyde. Of course dia sejenis aldehyde. Okay, and last but not least kita ada COOH. Jadi kita boleh panggil dia sebagai benzene carboxylic acid. Okay, ataupun nama yang kita lagi prefer ialah benzoic acid. Ini pentingnya guys, sila hafal.
Okay, next we have disubstituted benzene. Relative position dia kita boleh bagi nama ada ortho, meta atau para di depan dia, atau kita boleh pakai nombor. Okay, the first example kita ada 2 kloro di sana, jadi 1, 2. So kita boleh bagi nama 1, 2 dichlorobenzene, or kita boleh bagi dia sebelah-sebelah, kita panggil dia ortho ataupun O. Ortho dichlorobenzene ataupun O dichlorobenzene. Next kita ada kedudukan dia 1 and 3 kan. Jadi kalau selang satu begini, kita boleh panggil dia 1,3-dichlorobenzene or meta M dichlorobenzene. Okay, selang satu karbon kita panggil dia meta ataupun M. Okay, next kalau ada selang 2 karbon, kita panggil dia 1, 2, 3, 4. So 1,4-dichlorobenzene, or kita boleh panggil dia sebagai para ataupun P dichlorobenzene. Ingat sebelah-sebelah ortho, selang 1 meta, selang 2 para, selang 3 pening. Okay, now anak dia berubah jadi nitro. Jadi selang 1 kan, 1, 2, 3, maka nama dia 1,3-dinitro atau meta dinitrobenzene sebab selang 1. And then next, kalau selang sebelah-sebelah, bukan selang, sebelah-sebelah ya, kita panggil dia ortho-dinitrobenzene. Ini kalau anak dia sama jenis. Macam mana kalau anak dia lain, bukan sama substituent? Ya, jadi if two different substituent present, salah satu dia akan jadi parent. Okay, and this will be at the carbon number 1. Anak itu akan jadi carbon number 1. Ini ada priority dia. Okay, yang pertama sekali mesti COO, COH. Yang kedua COH. Yang ketiga C double bond O, CH3. Okay, kalau kamu perasan semuanya adalah C double bond O punya kumpulan. Okay, next kita ada OH, NH2 dan juga CH group. Okay, alkyl. Ini adalah yang ke tengah-tengah punya lah. OH paling kuat, N yang nombor 2, dan yang last kali adalah CH3. Okay. Dan yang paling lemah adalah NO2 dan halogen. Halogen paling bawah sekali lah, NO2 tu dekat-dekat dia lah. Nah, mari kita tengok contoh-contoh ni. Yang pertama sekali ada COOH dengan NO2. So parent dia adalah yang C double bond OOH kan. Itu adalah parent dia. Dan nama dia adalah benzoic acid. Dan nama anak dia ni adalah NO2, nitro. Berada di position kedua. Kita boleh panggil dia ortho. Ortho-nitrobenzoic acid. Next kita ada NH2 dengan Cl. So yang paling utama sekali adalah NH2 ya di sini. So nama parent dia adalah aniline. Bukan aniline, aniline. Jadi nama lengkap dia adalah chloroaniline. Di position apakah? 1, 2, 3. Selang satu kan, jadi namanya meta-chloroaniline ataupun M-chloroaniline. Okay, next kita ada Br dengan CH3. Okay, utamakan CH3 ya, Br paling rendah sekali ya, halogen. So nama parent dia adalah toluene. So nama anak dia bromo. Di karbon yang selang satu, jadi namanya meta-bromoaniline ataupun M-bromoaniline. Okay, next kita ada C double bond OH. Itu adalah dia punya parent ya. I itu adalah halogen, so bawah sekali. So nama parent dia adalah benzaldehyde. Okay. Dan nama anaknya iodo. Selang satu jadi meta-iodobenzaldehyde. Ataupun kita boleh tulis 3-iodobenzaldehyde, tidak masalah. Okay. Okay, next ada OH dan juga ada isopropyl. Okay, jadi kita utamakan OH ya. Jadi nama parent dia adalah phenol. Dan nama anaknya isopropyl. Selang 2 jadi namanya para isopropyl phenol ataupun 4-isopropyl phenol. Okay, next kita ada C double bond O di sana dengan metil. Jadi kita utamakan C double bond O CH3 itu. Nama parentnya adalah acetophenone. Dan nama anaknya metil. Karbonnya selang 1 namanya metamethyl acetophenone. Alright guys, you can also use numbers by the way, but also yang paling penting adalah kamu kena tahu priority of the parent here. Okay, next, macam mana kalau benzene jadi substituent? Okay, benzene akan jadi substituent only if the alkyl group yang attached tu lebih besar dari dia, lebih banyak karbon dia. Okay, and also kalau ada functional group yang lebih penting di sana, seperti C double bond C ataupun functional group yang lain lah. So, bila benzene jadi substituent, kita panggil dia sebagai phenyl. For example, dalam contoh yang pertama ni, parent dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 karbon. Of course, lebih banyak daripada 6 kan. Jadi, nama parent dia adalah octane. Alright. So, benzene ada 6 karbon, berada di kedudukan karbon yang ketiga.
So nama dia 3-phenyl octane. Satu perkataan. Okay, next kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, alkin ya. Ini namanya 1, 2, 3, 4. So nama dia 2-butene. Okay, itu parent dia. 1-butene. Dekat ujung ya. And then ada phenyl berada dekat karbon yang kedua. So nama lengkap dia 2-phenyl 1-butene. Okay, next mari kita tengok contoh ni. Okay, ada alkohol di sana, OH. So 1, 2, 3. Okay. Okay, so kalau 3 karbon maksudnya nama dia propan. OH tambah ol saya di belakangnya, jadi automatik namanya propanol. Dan OH berada di karbon yang kedua, so nama tepat dia 2-propanol. Okay, and then dia punya phenyl ni, anak dia ni berada di karbon kedua juga melekat, jadi nama lengkap dia 2-phenyl 2-propanol. Okay, next kita tengok yang contoh seterusnya ni, ada 1, 2, 3. Okay, warna kelabu. Kalau warna kuning pula 1, 2, 3 juga. Okay, so in either case nama dia 2-propanol. Tapi kalau pakai warna kelabu, dia ada anak namanya dekat phenyl, dekat phenyl sajalah. Kalau warna kuning, dia ada warna phenyl dan juga ada methyl anak dia. Jadi kita prefer more substituent kan, lagi subur, lagi banyak anak, lagi bagus. Jadi kita akan prefer warna kuning. So anak dia methyl di karbon kedua dan juga phenyl di karbon ketiga. So kita mau tulis yang mana satu dulu? Alphabetically M duluan. Jadi nama lengkap dia 2-methyl 3-phenyl 2-propanol. Okay, next example kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lurus, ataupun 1, 2, 3, 4, 5 kalau ke bawah. Jadi kita prefer yang lurus tu. Ada 7 karbon, so nama dia heptane. And then dia ada anak phenyl. Bukan phenyl ya. Sebab apa? Dia ada selang 1 karbon before phenyl. Jadi kita panggil dia sebagai benzil. Asal ada selang 1 CH2 group sebelum benzene ring, kita panggil dia benzil. So dia berada di karbon keempat ya. Either way kita kira dia tetap di karbon keempat. Jadi kita panggil dia 4-benzyl heptane. Okay, next compound ni dia ada benzin selang 1 karbon barulah bromin. So kita boleh panggil dia sebagai benzyl bromide. Okay, sebab dia selang 1 karbon kan. Or kita juga boleh panggil dia sebagai benzin sebagai parent dia. Nama lengkap dia bromomethyl benzin. Dalam kurungan. Anak dia namanya bromomethyl benzin parent dia. Okay, the last one here kita boleh panggil dia sebagai methanol as the parent. 1 karbon saja, methane, methanol. Anak dia phenyl. So nama lengkap dia phenyl methanol. Or kita juga boleh panggil dia sebagai benzyl alcohol. Now you can try to name these following compounds. Hey, don't forget to like, subscribe to the channel and share the video if you like it. Thank you. Bye-bye.